Halal bihalal. Saya entah itu siap atau enggak, pokoknya saya siap meskipun nanti hasilnya itu kurang memuaskan, meskipun enggak lama, karena mungkin ini adalah kultum, kuliah 7 jam. Ya, kultum yang dengan kesiapan yang seadanya, karena virtual ini kan enggak jelas, maksudnya kurang jelas. Padahal saya ini sudah siap, sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, pakai sarung BHS, ternyata yang kelihatan hanya setengah badannya ini kan, Masya Allah ini. Ya, jadi akhirnya seadanya. Beda dengan yang pengisi acara zaman ini kan bermodal mobil bagus, sepatu bagus, nanti akhirnya mendapatkan hasil atau bisyarah yang sangat besar, karena memang sekarang ini banyak dilihat dari luarnya, tapi alhamdulillah sekarang diminimalisir dengan virtual, maka tambah tidak jelas. Alhamdulillah, tapi ini tidak mengurangi hormat saya dan tidak mengurangi rasa jalinan silaturahim kita sebagai pengurus matan, sebagai pecinta Habib Lutfi untuk terus bersama, karena insya Allah ini katanya temanya saling memaafkan adalah model kebersamaan. Ini banyak yang jomblo ini ya. Kemudian saya hanya mengisi enggak lama ya, nanti bisa ditambah oleh Kiai Yarto. Alhamdulillah di acara seperti ini kita bisa bertemu lagi dan membahas hal-hal yang menarik, apalagi diri saya ini sudah menarik. Lihat wajah saya ini kan sudah menarik. Dan dikasih tema yang saya tahunya itu tadi pagi, itu kan alhamdulillah, jadi bisa membuat silaturahim kita ini menjadi tambah ruwet. Yang jelas alhamdulillah para teman-teman matan Surabaya atau Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya, alhamdulillah setelah menjalankan nilai-nilai spiritual di bulan Ramadan kemarin, yang mungkin banyak orang menerima bulan Ramadan kemarin kan macam-macam, ala kadar keimanannya juga. Memang benar yang sering dijelaskan oleh MHI dan Najib itu, ya, orang biasanya menerima bulan Ramadan itu pasti dalam hatinya menolak karena tidak bisa merokok, tidak bisa ngopi dan lain sebagainya. Yang jomblo-jomblo tidak bisa visian dan lain sebagainya ya. Akhirnya di bulan Ramadan ini kayak kita ini merasa terhalang. Ada yang menghalangi kita, ada yang menakut-nakuti kita bahwa nantinya puasa kita tidak ada hasilnya, kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Akhirnya banyak hal yang kita bukan yang kita tinggalkan ya, yang kita tahan, meskipun dalam hati itu kita menyayangkan untuk meninggalkannya. Ya, tidak bisa merokok, tidak bisa ngopi. Makanya katanya Cak Nun itu ya itulah nilai puasa. Padahal ada hadis, ada keterangan man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bahagia karena datangnya bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nanti nilai-nilai hadis tersebut bisa dijelaskan lagi oleh Kiai Yarto. Yang jelas kita ini disuruh untuk suka karena kedatangan tamu yang mulia, tapi di suatu sisi kita ini ada rasa menyayangkan karena kebiasaan kita yang sering ngopi, sering lontang-luntung,
sering ria-rio kemanapun, karena zaman ini banyak yang apa itu, banyak komunikasi yang bisa dihasilkan lewat mobil dan lain sebagainya. Akhirnya di bulan Ramadan kita disayangkan untuk kita disuruh untuk meninggalkan hal-hal tersebut di siang harinya. Kemudian halo, tes. Ya, mohon maaf. Saya teruskan. Maka ketika kita mendapatkan bulan Ramadan dengan memang benar-benar bahagia kemarin ya, kita tanya pada diri kita sendiri, kemarin kita dalam hati kita itu mendapati bulan Ramadan itu biasa-biasa saja, atau memang dengan bahagia, atau memang mungkin ngempet, ya itulah tingkat keimanan kita. Bahkan ada ulama yang menjelaskan itu, entah itu saya kalau tidak salah ya, Abu Bakar Segaf Gersik itu ya, siapa yang tidak suka atas kedatangan bulan Ramadan itu termasuk dosa besar. Jadi ada tamu agung yang datang yang harus kita sambut dengan senang. Siapa yang senang maka akan dapat pahala yang sangat mulia. Bahkan siapa yang menolaknya, maka itu sebagai tanda bahwa kita akan menjadi orang yang tertolak. Maka kita harus bisa menjalani dengan sepenuh hati. Karena di dalamnya kemarin kita Ramadan kemarin itu diamnya saja dinilai tasbih, ibadah kita dilipat gandakan, tidurnya orang puasa itu ibadah, ya meskipun ibadahnya orang puasa itu bukan tidur, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang disajikan untuk kita, bahkan terawih dan lain sebagainya. Akhirnya tamu tersebut, bulan tersebut telah meninggalkan kita. Akhirnya yang di bulan Ramadan kemarin itu kita itu diarahkan untuk memupuk nilai-nilai hablum minallah, ya, tentang puasa. Kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan halal. Barang yang halal saja kita disuruh untuk meninggalkan. Jadi itulah nilai la'allakum tattaqun itu. Jadi kita disuruh untuk berpuasa, barang halal saja kita dilarang untuk menyentuhnya. Istri yang halal, ya. Istri yang halal aja kita dilarang untuk menyentuhnya. Air yang halal, makan yang halal. Maka yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Makanya ayat yang sering kita dengar itu dengan penutup yang sangat indah yang dijelaskan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Itu adalah nilai yang akan kita dapatkan ketika kita memang benar-benar bisa menjalankan Ramadan. Atau bahkan kita bisa membuat setiap bulan itu adalah Ramadan. Jadi Allah itu seakan-akan menjelaskan, mengajari kita dengan bulan Ramadan, dengan indahnya bulan Ramadan itu bagaimana caranya kita ini membuat setiap bulan yang kita jalani itu Ramadan semua. Sama seperti ketika kita sholat ya. Karena ada keterangan barang siapa yang sholatnya itu bagus, maka setiap amalnya pasti bagus. Karena di dalam sholat itu ada tumaknina, ada anteng, gak kakean pola, ada khusyuk, ada menghadap, ada hudurul qalbi, ada hati yang hadir, kemudian ada zikir, kemudian meskipun di depan kita ini kelihatan nama Wadimor, BHS, ketika kita jamaah ya, tapi kita diharuskan menghadap tetap mantap teng Gusti Allah. Seakan-akan di depan kita ini dunia, tapi kita
yang ada dalam diri kita ini menghadap Allah. Akhirnya orang yang bisa menjalankan sholat yang sebenar-benarnya di setiap tingkah lakunya, dia akan seperti sholat. Di setiap tingkah laku itu seakan-akan bagaimana caranya nilai-nilai sholat itu bisa diterapkan di luar sholat. Sama seperti ketika nilai-nilai Ramadan, kalau memang kita menjalankan sebenar-benarnya, itu seakan-akan bagaimana caranya kita membuat setiap bulan itu menjadi Ramadan. Itu kan sangat sulit sekali untuk kita. Ya, sangat sulit sekali. Karena benar-benar orang yang lapar. Ini yang dulu saya pernah dengar dijelaskan oleh Kiai Yarto di ngaji Majma' Rasail itu. Jadi tentang lapar itu memang benar-benar sangat berharga untuk menghadirkan kita, mendekatkan kita terhadap cinta kepada Allah. Karena kita sepi dari nafsu, karena nafsu itu kalahnya dengan lapar ternyata. Bukan kalah dengan yang lain, tapi kalah dengan lapar. Ketika kita lapar, maka kita akan merasa lemah. Ingat bahwa diri ini adalah lemah, punya kelemahan, harus ada asupan yang masuk. Ya, hal itu yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Assalamualaikum, Gus AMHH. Ini juga yang sering dijelaskan banyak oleh Gus Miftah bahwa tentang nafsu dan lapar. Tentang nafsu dan lapar. Karena ketika lapar itu nafsunya sudah berhenti semuanya. Apalagi kemarin Ramadan itu setannya di kerangkeng katanya. Setannya di kerangkeng. Nah, ketika setannya di kerangkeng kok masih banyak manusia yang menjalankan maksiat, menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berarti itu setannya seakan-akan ya memang diri kita ini manusia itu memang benar-benar setannya. Setannya sudah di kerangkeng, ternyata kok masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa manusia sendiri itulah setannya. Jadi seperti itu. Jadi di bulan kemarin kita disuguhi oleh Allah dengan diskon-diskon yang sangat banyak, dengan obrolan yang sangat banyak, dengan big sale, yaitu berupa nilai-nilai spiritual, dengan pahala yang sangat banyak sekali, dan dengan yang didukung juga dengan lingkungan, yang didukung dengan nuansa yang sangat berbau dengan religius sekali. Jadi banyak masjid yang ramai karena sholat taraweh. Sekarang kalau tidak ada taraweh, ya sama seperti itu. Jadi lebih memperlihatkan mana yang istiqomah, mana yang hanya menjadi budak atau hanya mencari bulan Ramadan saja. Jadi dengan bulan Ramadan ini akhirnya kita bisa mengetahui banyak hal. Nah, itu diri kita sendiri khususnya, ya, ataupun kedekatan kita kepada Allah. Jadi seperti itu. Atau bahkan juga dari kelaparan kemarin bisa kita ambil pelajaran, gitu. Jadi ketika ada orang kaya dan orang miskin yang susah untuk makan, tapi kita sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli setiap hal, kita berkecukupan, bisa makan seadanya, bahkan bisa membeli barang yang mahal, membeli makanan yang mahal, tapi di suatu sisi orang miskin itu sulit untuk makan. Padahal Tuhannya sama, padahal Allahnya itu sama. Maka ketika mereka tidak bisa membeli makanan yang mahal seperti kita, maka kita gimana caranya kita bisa sama kepada mereka? Karena memang benar-benar Tuhannya sama. Maka ada ulama yang menjelaskan bahwa orang yang kaya itu seharusnya
harusnya malu dengan hartanya. Orang yang mempunyai ilmu, santri ataupun ulama ya, orang yang banyak mengetahui, itu harus malu dengan ilmunya. Orang yang punya jabatan harus malu dengan jabatannya. Kenapa? Ternyata intinya jawabannya karena Tuhannya satu. Karena Tuhannya satu, Allahnya sama. Allahnya orang kaya sama, Allahnya orang miskin sama. Tetapi bagaimana caranya ketika bisa memang benar-benar merasakan hal yang sama di hadapan Allah yang sama, itu kita sangat diajarkan banyak hal di bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Nah, setelah kita diajari untuk memupuk nilai-nilai hablum minallah di bulan Ramadan kemarin, maka secara budaya Indonesia itu ada istilah halal bihalal. Itulah inti acara kita pada sore hari ini. Halal bihalal virtual yang virtual transferan jadi virtual ini bisa membuat kita halal bihalal secara online. Maka dari itu kami yang tadi belum bisa mengucapkan minal aidin, maka sekarang kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga puasa kita, nilai spiritual Ramadan kita kemarin yang kita kerjakan dengan apa adanya, semoga memang benar-benar menjadi orang-orang yang tatakun dan kesalahan kita semuanya dimaafkan. Kesalahan saya pribadi juga banyak kesalahan, semoga dimaafkan oleh jenengan. Akhirnya setelah terjalin hablum minallah, setelah Idul Fitri banyak orang yang mengusahakan untuk menjalin hubungan hablum minannas, riaya, minta maaf dan lain sebagainya. Jadi sangat beruntung, sangat bersyukur kita menjadi orang Indonesia yang mempunyai budaya seperti ini. Meskipun di masa pandemi, ya, meskipun dilarang mudik, maka dengan segala cara apapun kita tetap bisa menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian, kemudian apa ayo? Jadi kalau membaca temanya itu kebersamaan, bisa membangun apa tadi, saling memaafkan, bisa membangun kebersamaan. Mungkin nanti bisa dijelaskan yang lebih oleh Kiarto. Jadi memang para teman-teman matan semuanya kalau mempunyai rasa memaafkan, minta maaf dan memaafkan, itu pasti nantinya akan menjadi bersama, menjadi dekat di dalam hal apapun. Contohnya saja ketika ada hamba kepada Allah, manusia kepada Tuhannya. Kalau Allah kan kita yakini, itu kita wajib untuk meyakini Allah adalah Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan, tidak mempunyai celah, tidak mempunyai aib, tidak mempunyai salah. Yang mempunyai salah manusia. Maka ketika manusianya itu merasa memang benar-benar mengakui punya salah, akhirnya bersamaan antara Allah dan manusianya. Akhirnya Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang orang yang mengakui salah, bertaubat, apalagi banyaknya dosa ketika taubat itu kaman la dzambalah, sama seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Itulah karena saling memaafkan. Manusianya yang minta maaf, manusianya yang mengakui kalau dia punya salah, kalau dia punya dosa. Yaitu ketika saling tema tersebut
dibawa, diarahkan kepada manusia dan Tuhannya. Kalau manusia antar manusia yang sama-sama mempunyai salah, maka pasti bisa bersama kalau saling memaafkan, minta maaf dan mengakui salah. Sayangnya kita ini kan tidak menyukai tidak mempunyai kesalahan. Padahal kita itu banyak salah. Ya itu yang akhirnya nanti menghasilkan perbedaan, pertikaian, perpecahan dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu mempunyai salah, tapi tidak menyukai kesalahan. Yang akhirnya ketika melihat orang lain itu dengan kacamata kesalahan. Padahal kita sendiri ini mempunyai salah yang akhirnya kita banyak melihat diri ini dengan kacamata benar, terus tapi orang lain salah. Akhirnya pecah, akhirnya terjadi perbedaan. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat ataupun perbedaan pendapatan. Itu yang tambah bikin pecah. Jadi tema tersebut, tema halal bihalal ini, tema kita ini mengajarkan kepada saya pribadi memang ternyata saling memaafkan itu mudah, yang sulit mungkin dijalankan oleh kita, apalagi kita itu mempunyai masalah yang khusus, masalah pribadi yang sulit dimaafkan, seperti ngalah-ngalai Gusti Allah saja Maha Pemaaf, kita dendam kita yang hanya kita kedepankan. Nah itu makanya ternyata dengan mengakui kesalahan, dengan saling memaafkan itu bisa menjalin hubungan bersama dalam apapun, dalam politik, dalam apalagi sekarang itu yang hiruk pikuknya Palestina dan Israel. Apalagi dulu secara politik Indonesia itu kan sejarahnya Pak Karno ketika pusing ya karena nuansa politik di Indonesia itu kurang sehat, akhirnya diajak oleh Yai Wahab untuk mengumpulkan. Itu makanya yang diawali dengan sowanan oleh Adipati Mangkunegara ya, lupa saya. Kemudian yang lebih dikuatkan lagi, yang akhirnya menjadi lebih tren dari Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, yang ketika mengajak Pak Soekarno untuk melakukan halal bihalal. Jadi banyak perbedaan di sisi politik, ternyata dengan halal bihalal, dengan saling memaafkan, ternyata semuanya menjadi bersama. Ternyata semuanya bisa melupakan kesalahan orang lain. Ya, itulah manfaat dari saling memaafkan. Itu di dunia. Kalau di akhirat ya banyak ayat-ayatnya. Contohnya di sini kami membaca auzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin, yang akhirnya nanti ditutup dengan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu memang benar-benar dijanjikan oleh Allah surga, karena orang yang suka memaafkan itu menjadi salah satu predikat orang-orang yang bertakwa. Atau juga kita diiming-imingi oleh Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu bisa mengampuni dosamu. Enggak mau tak kita ini saling memaafkan. Enggak mau tak kita ini saling melapangkan dada. Enggak mau tak ketika kita melakukan hal tersebut yang nantinya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita. Akhirnya kita juga benar-benar disuruh oleh Allah untuk saling memaafkan, yang nantinya akan mendatangkan ampunan Allah. Ngoten. Jadi seperti itu pemupukan rasa hablum minallah dan hablum minan nas telah kita lakukan. Untuk selanjutnya
terserah kita. Jadi apakah kita ini bisa membuat setiap bulan menjadi Ramadan, maka setiap tingkah nilai spiritual kita itu memang benar-benar untuk Allah. Okay. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji, ibadah kita apapun, ataupun ibadah halal kita sekarang ini benar-benar untuk Allah dan benar-benar memuat nilai-nilai spiritual, maka itu terserah kita, terserah jenengan semuanya bisa diteruskan atau enggak, apa tetap eman-eman tentang kadar keimanan kita, karena kita sudah tambah banyak tambahan iman di bulan Ramadan kemarin. Akhirnya setelah Fitri banyak yang melakukan maksiat lagi atau sebaliknya, maka ditutup dengan semoga melihat tema halal bihalal matan Win Surabaya. Cari jodoh tambah gampang karena dengan kacamata saling memaafkan. Ketika saling memaafkan, ketika nantinya bisa menutupi kekurangan kita atau kelebihan kita bisa menutupi kekurangannya, akhirnya bersama. Oke, Mas? Oke, ngapunten. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak sesuai harapan. Ngapun kata, minal aidin wal faizin, mungkin bisa ditutup oleh Kiai Arto atau para penggawa-penggawa yang lainnya. Akhirnya dari kami, ngapunten. Allahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Sugi dan telah menyampaikan pemaparan yang sangat menambah ilmu sekali. Untuk selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Yayarto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke Gus, berhubung tadi Yayarto pamit dari informasi ketua, mungkin bisa langsung doa Gus, monggo. Alvin, tunggu Alvin. Gimana kabarnya Alvin? Itu ada Habib Sumri itu. Sum, tunggu Sum. Sanguku tak kayak nawakmu Sum. Sum. Langsung mawon monggo. Mboten forum tanya jawab tak Gus. Hah? Kita langsung tutup doa ya biar cepat selesai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'atin walil salati hafidin walil zakati fa'ilin walil indaka dhalibin walil afika rajin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa tammim taksirana wa la tadrib wujuhana ya Allah waj'alna wa ahlana min tulaqaika wa usaraika wa ujaraika wa nuqadhaika minan nar salimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara kali ini, mungkin untuk yang terakhir kalinya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sohib-sohib sekalian, Gus Gozi dan Yayanto dan seluruh jajaran dari PC Matan Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya terdapat salah kata atau apapun yang kurang enak di hati, kurang pantas. Saya mengucapkan yupainten nguntal gapura nyon pangapunten lan agungi pangapura. Akhiru qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.